Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalem. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant hobbies, plant lovers, plant addicts, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun teman-teman semua berada. Semoga doa saya yang terbaik adalah teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di episode kali ini ada 3 part, yaitu part yang pertama saya dedikasikan untuk Ibu Yana Napitupulu yang sudah berkomentar di episode 38, beli bonggol, daun pancing, tunas daun aktif, ataupun tanaman yang siap pajang. Kemudian yang kedua adalah Philodendron Lelaniano, dan yang ketiga toko Gofra yang menjual Philodendron Lelaniano yang saya beli. Di tangan saya sudah ada paket, ini baru datang semalam. Jadi ini saya beli dari infonya dari toko Gofra di Tokopedia, tetapi karena keterbatasan dana untuk pembayaran, akhirnya saya menghubungi lewat secara langsung WA gitu ya. Jadi saya tidak membeli di Tokopedia, tetapi saya membeli langsung melalui Japri gitu ya, melalui WA. Saya hubungi beliau, kemudian saya bisa melakukan transaksi karena memang keterbatasan dari budget gitu ya. Kita buka aja langsung. Jadi ini adalah mungkin agak sedikit sulit karena biasanya saya unboxing di dalam, cuma karena kali ini saya ingin ngambil gambar di taman belakang, jadi sekaligus sambil mengomongkan, sambil ngegibahin dari Lelaniano gitu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Yana Napitupulu yang sudah berkomentar, walaupun sebenarnya komentarnya negatif, tetapi saya sangat senang sekali bagaimanapun, karena dengan komentar beliau saya bisa menjadi inspirasi untuk part 1 bagian dari episode kali ini. Saya buka dulu ya. Jadi ini adalah Philodendron Lelaniano gitu ya. Oke, ternyata mudah, nggak begitu susah untuk membukanya. Sebelum ngegibahin si Lelaniano ini, jadi disclaimer bahwa saya adalah seorang plant enthusiast, hanyalah seorang plant enthusiast biasa gitu ya. Jadi yang memang suka tanaman, suka dengan berbagai macam tanaman, khususnya untuk saat ini Philodendron salah satu genus yang saya sukai karena memang sangat cocok di rumah saya. Yang kedua, disclaimer bahwa saya bukan seorang botanis atau yang secara profesional ahli tentang tanaman. Yang ketiga, saya bukanlah seorang yang berpendidikan secara khusus tentang tanaman. Jadi memang saya tidak memiliki latar belakang pendidikan tentang tanaman. Jadi saya hanya berdasarkan pengalaman untuk berbagi dengan teman-teman. Yang keempat adalah saya seorang plant enthusiast dengan dana jajan tanaman terbatas. Karena memang sebagai seorang karyawan biasa yang memiliki gaji, jujur bahwa gaji saya di bawah UMR, tetapi saya ingin memiliki tanaman-tanaman sebagai koleksi saya. Jadi atas dasar itulah kemudian saya membuat episode 38, beli bonggol, daun pancing, tunas daun aktif, ataupun tanaman yang siap pajang gitu ya. Jika saya flashback belakang di episode 1 di mana saya unboxing dari tanaman 20k, maka saya berbicara, saya ngegibahin tanaman berdasarkan pengalaman saya di bulan Desember, kalau tidak salah tanggal 19 Desember 2020. Saya memulai mengkoleksi tanaman di bulan awal Oktober 2020, jadi sudah setahun lebih. Jadi itulah kenapa bahwa saya adalah seorang plant enthusiast pemula, seorang beginner. Jadi di episode pertama saya membahas pengalaman saya berdasarkan memang hanya
eh, pengalaman membeli satu kali di episode pertama itu di tanaman 20K. Hingga sekarang di episode 53 ini saya sudah melakukan pembelian mungkin di atas 50 hingga 40 hingga 50 toko khusus yang menjual tanaman. Karena memang saya banyak sekali melakukan pembelian secara online. Itulah kenapa kemudian salah satu goal saya bahwa saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara membeli atau suka dukanya membeli tanaman secara online. Karena ada sukanya juga memang ada dukanya, karena memang saya juga adalah pernah ketipu juga baik di Tokopedia ya, atau mungkin di toko-toko lain, maupun beli online di Instagram gitu. Jadi memang ada suka dukanya. Jadi di part 1 ini saya memberikan hak jawab saya untuk Ibu Yana Napitupuli yang berkomentar bahwa di episode 38 saya hanya mengatakan kebanyakan teori. Padahal di episode 38 saya sudah juga banyak melakukan pembelian secara online gitu ya. Kenapa saya kemudian memang memberikan tema bagaimana cara apakah saya akan membeli bonggol ataupun tunas, daun pancing ataupun tanaman yang siap pajang. Karena memang untuk yang bonggol tidak ada sama sekali petunjuk yang bisa kita jadikan patokan apakah itu tanaman yang kita inginkan. Karena memang bonggol hanyalah bonggol, tidak memiliki daun, sama sekali tidak ada petunjuk daunnya. Tanaman yang siap pajang juga menjadi tanaman yang saya eliminasikan, karena memang tanaman yang siap pajang pasti akan jauh lebih mahal ketimbang ketika saya membeli daun pancing ataupun tunas yang sudah aktif begitu. Bahkan untuk daun pancing gitu ya, seperti mungkin dapat kita contohkan seperti untuk daun pancing ini adalah Philodendron Juppei ya. Untuk daun pancing yang sudah memiliki bentuk yang kita kenali bahwa ini adalah Philodendron Juppei akan memiliki harga yang sangat mahal. Untuk bocoran bahwa untuk daun pancing yang memiliki daun Juppei seperti ini itu sekitar 5 jutaan, hampir sama seperti dengan Philodendron Lelaniano yang memiliki daun pancing, satu daun pancing yang sudah memiliki karakteristik khusus yang bisa kita kenali, itu memiliki harga sekitar 5 jutaan. Untuk Lelaniano itu sekitar 5 juta hingga 6,5 juta. Bisa seperti mungkin slide-slide berikut ya. Ini adalah contoh-contoh slide berikut. Mungkin jika teman-teman memiliki wishlist untuk Lelaniano, ini ada beberapa slide dari Tokopedia harga yang paling murah gitu ya. Berikut adalah dari toko Gofra, satu daun pancing dengan tunas. Kemudian dari Net Indo Aroid, satu daun pancing. Kemudian ada Terrace Garden, satu daun pancing juga. Kemudian dari Rizky Aroid, satu daun pancing. Dan dari Ecoplants Bali, itu dari Bali berkedudukannya. Mereka menjual daun pancing yang kisaran antara 5 juta hingga 6,5 juta untuk Lelaniano. Nah kemudian apakah kita juga akan membeli daun pancing atau baby? Karena memang terus terang jika saya harus membeli daun pancing seharga 5 juta juga saya tidak mampu gitu kan. Akhirnya saya mencari kemudian yang tunas ataupun daun pancing yang memang tidak dalam keadaan sudah dewasa. Bahkan untuk Lelaniano yang masih juvenile, ini masih muda ya, ini masih muda, jadi memang tidak memiliki karakteristik khusus, jadi akan sangat sulit bagi kita, apalagi saya seorang pemula awam tentang tanaman, untuk mengenali bahwa ini adalah Philodendron Lelaniano. Karena memang karakteristiknya juga bisa sangat sama dengan karakteristik dari Lemphidel Naro maupun Dragon Naro. Jadi memang sangat-sangat sulit ketika kita harus membeli tanaman dalam
ukuran yang baby atau yang kecil, karena memang sangat-sangat sama, bahkan Gloriosum dengan Pastalganum ataupun dengan McDowell ataupun dengan Glorious gitu ya, itu juga memiliki daun yang sama ketika saat muda. Jadi memang sangat-sangat sulit. Hanya atas dasar jaminan dari penjualnya adalah salah satu clue, salah satu petunjuk, salah satu patokan, salah satu barometer yang saya jadikan saya membeli untuk tanaman-tanaman tertentu. Misalkan seperti ini ya. Ini adalah Philodendron Spiritus Sancti. Ini juga masih dalam ukuran baby. Ini jika bukan atas dasar dari jaminan atau originalitas dari penjualnya bahwa ini adalah Spiritus Sancti, maka saya tidak akan mengetahuinya, karena bentuknya sangat sama dengan Philodendron mungkin Bernardo Pasi ataupun Atabapoinsi dalam, atau mungkin Pandulciflora ataupun Ecuadorian, karena memang bentuk daun ketika masih bayi sangat sulit kita kenali, karena memang belum memiliki bentuk karakteristik khusus saat dewasa. Itulah kemudian saya membuat episode 38. Jadi menjawab dari komentar Ibu Yana Napitupulu bahwa saya hanya berkomentar atau berkomentar atau membahas atau ngegibahin tanaman atas dasar teori, ya mohon maaf, karena saya juga sudah melakukan beberapa kali pembelian. Jadi atas dasar itulah saya berbagi pengalaman dengan teman-teman juga. Jadi trik-triknya, karena memang sangat baik dari tanamannya sendiri, dari penjualnya, dari mungkin pengemasannya, dari pengetahuan kita sendiri tentang tanaman juga akan sangat rumit ketika kita ingin mendapatkan tanaman yang kita inginkan gitu ya. Jadi memang sangat-sangat complicated. Hanya atas dasar penjual tanaman yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang tanaman, maka mudah-mudahan tanaman yang saya beli, mungkin juga tanaman yang teman-teman beli juga sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan ID gitu ya. Jadi memang menjawab, karena memang terima kasih juga untuk Ibu Yana Napitupulu, karena saya sangat senang sekali mendapatkan komentar walaupun negatif, karena menjadi inspirasi saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk berbagi tentang pengalaman saya sebagai pemula, sebagai seorang beginner tanaman gitu ya. Jadi sekali lagi memang saya tidak hanya asal ngomong, tetapi juga saya akan tetap belajar, akan terus belajar sampai kapanpun tentang tanaman, karena salah satu passionnya adalah tanaman. Jadi salam dimanapun kepada Ibu Yana Napitupulu. Semoga senang sekali berkenalan dengan Ibu Yana Napitupulu. Semoga Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, mudah segala urusannya, banyak dan berlimpah rezekinya. Saya doakan yang terbaik untuk Ibu Yana Napitupulu. Salam kenal ya Bu. Terima kasih sudah berkomentar di episode 38. Beli bonggol, daun pancing, tunas aktif, ataupun tanaman yang siap panjang. Part 2 tentang Philodendron Lelandmiano. Ini adalah Lelandmiano yang masih kecil. Jadi berikut adalah slide ketika Lelandmiano dalam keadaan sudah dewasa. Daunnya sangat gorgeous gitu ya, sangat stunning, sangat memukau, karena memang daunnya sangat bagus sekali. Warna dasarnya mungkin ketika sudah dewasa lebih gelap dibandingkan ketika masih seperti ini ya, masih seperti hijau muda. Ini ada 2 daun. Jadi untuk Philodendron Lelandmiano sendiri, ketika saya Google gitu ya, untuk mencari tahu apakah Lelandmiano ini adalah spesies ataupun kultivar, ternyata
tidak ada sama sekali dari situs-situs yang membicarakan tentang Philodendron lillanmiano, terutama mungkin di Wikipedia sama sekali tidak ada. Jadi saya sangat sulit untuk menemukan apakah Philodendron lillanmiano ini adalah adalah sebuah spesies ataupun sebuah kultivar, karena memang tidak ada data yang bisa saya temukan. Lillanmiano ini sendiri juga jadi untuk namanya sendiri, ketika saya mengetikkan lillanmiano, maka saya akan menemukan satu tokoh, yaitu Mr. Lillanmiano. Jadi fotonya adalah berikut ya. Jadi yang saya temukan justru adalah Mr. Lillanmiano yang mungkin bertempat tinggal gitu ya di Hawaii. Jadi beliau adalah seorang artis landscape gitu ya. Kemudian saya berasumsi bahwa Philodendron ini dinamakan sesuai dengan nama Mr. Lillanmiano karena memang sama, karena juga Mr. Lillanmiano adalah seorang desain landscape gitu ya. Tetapi apakah yang menjadi pertanyaan itu adalah, apakah nama Lillanmiano ini adalah Mr. Lillanmiano yang mengidentifikasi kemudian membuat taksonomi navigasinya tentang klasifikasi Philodendron Lillanmiano, atau nama Lillanmiano adalah sebuah pemberian untuk penghargaan kepada beliau gitu ya, atas jasa-jasanya atau mungkin atas passionnya atau atas kerja kerasnya dia di dalam bidang landscape dan botanical mungkin gitu ya kalau bisa dibilang, karena memang namanya adalah nama beliau Lillanmiano. Jadi jika saya kutipkan dari Wikipedia, jadi bisa saya bacakan seperti di slide berikut adalah: Lillanmiano adalah seorang seniman, desainer landscape, dan penulis. Jadi dia adalah juga seorang penulis, lahir dan besar di Hawaii. Dia menerima gelar seni rupa dari Universitas Hawaii di Manoa. Buku-bukunya termasuk, jadi dia beberapa kali menulis buku, adalah A Pocket Guide to Hawaii's Flowers Mutual tahun 1997, Hawaii's Beautiful Trees Mutual tahun 1997 juga, dan dengan Douglas Peebles Hawaii A Floral Paradise Mutual tahun 1995. Di bidang landscape, Miano merancang Taman Kahalu'u seluas 1 hektar, kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi, miliknya sendiri, yang ditampakkan di Martha Stewart Living dan beberapa taman di The Contemporary Museum di Honolulu. Dia adalah anak didik dari desainer lanskap Brazil yang terkenal secara internasional, yaitu Roberto Burle-Marx. Jadi jika teman-teman mengenal Philodendron Broekele, karena nama sebenarnya adalah Philodendron Burle-Marx, atau mungkin yang ada juga yang Burle-Marx Fantasy. Jadi nama Burle-Marx adalah nama seorang tokoh botanis gitu ya. Mr. Roberto Burle-Marx. Karya Milano mengeksplorasi hubungan manusia dengan alam. Seniman terkenal Isamu Noguchi mendorong karya pahatan batunya dan membimbingnya dari keramik ke penggunaan basal vulkanik dari daerah setempat. Serangkaian patung basal besar menghiasi pintu masuk gedung kehakiman di Kapolei. Miano menerima penghargaan Catherine E.B. Cox tahun 2008 untuk keunggulan dalam seni visual dari Museum Seni Honolulu yang menghasilkan pameran satu orangnya, Historia Naturalia et Artificialia. Karyanya mencerminkan siklus regenerasi di alam dan isu-isu lingkungan. Pada tahun 2019, Honolulu Biennial Foundation menobatkan Miano sebagai penerima pertama Golden Hibiscus Award, hadiah uang tunai senilai $10.000 yang diberikan kepada seniman atau kolektif yang berpartisipasi dalam 2 tahunan tersebut. Miano dipilih oleh juri yang terdiri dari Fumio Nanjo, direktur Museum Seni Mori di Tokyo,
Christine Yekim, kurator Asosiasi Seni Kontemporer di Los Angeles County Museum of Art, Conrad Eng, Direktur Eksekutif Museum Seni Budaya dan Desain Islam Shangri-La di Honolulu, dan Isabella Elahi Bella Hughes, seorang kurator dan kritikus independen. Miyano menerima penghargaan untuk karya yang ditugaskan. Huakai Wake tahun 2019 yang berbentuk kano lambung ganda yang dibangun dengan tanaman invasif yang ditemukan di Hawaii dan bahan lainnya. Penyair W.S. Merwin menulis tentang dia. Mereka yang mengenalnya telah menyadari selama bertahun-tahun bahwa lelan adalah asli yang benar, harta yang hidup di antara kita, dan beruntung bagi kita semua bahwa patungnya dengan representasi dari kehidupan yang tak tergantikan dari pulau-pulau ini menerima beberapa perhatian dari kehormatan yang layak. Jadi itulah adalah Mr. Leland Miyano. Saya tidak tahu apakah kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa Philodendron Leland Miyano adalah hasil dari karena beliau yang mengidentifikasi, membuat taksonomi dari klasifikasi genusnya, atau dia yang menemukan pertama kali, atau Mr. Leland Miyano diberikan penghargaan sebagai nama dari tanaman Philodendron Leland Miyano ini. Jadi saya tidak tahu sama sekali karena memang saya belum menemukan, tetapi mudah-mudahan bahwa nanti saya bisa menemukan lagi supaya saya juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Dan jadi saya tidak tahu apakah ini natif di daerah mana atau apakah ini spesies ataupun kultivar. Jadi Philodendron Leland Miyano sangat belum saya ketahui. Tetapi jika mungkin ada teman-teman yang tahu tentang natif di mana atau spesifikasi apa tentang Philodendron Leland Miyano, please mungkin bisa berikan komentar dan informasi di kolom komentar di bawah, sehingga saya pribadi juga dan teman-teman yang lain juga bisa belajar tentang Philodendron Leland Miyano ini ya. Nah, di part 3 ini tentang toko Gofra di Tokopedia. Jadi saya mengetahui tentang bibit dari Philodendron Leland Miyano ini di Tokopedia karena saya mencari yang paling murah gitu ya, karena saya ingin mencoba untuk memelihara dan merawat dari Philodendron Leland Miyano, karena sekali lagi kepada Ibu Yana Napitupulu bahwa saya memiliki dana jajan tanaman yang terbatas. Akhirnya kemudian saya menentukan harga yang paling murah. Jadi harga yang paling murah biasanya adalah seukuran tunas ataupun daun pancing. Tetapi untuk daun pancing dalam ukuran daun yang sudah dewasa untuk Leland Miyano sangat mahal. Jadi di kisaran antara 5 juta hingga 6 juta setengah untuk satu daun pancing. Akhirnya saya menemukan satu di toko Gofra. Jadi hanya satu daun pancing itu waktu itu ya. Kemudian saya japri, kemudian kami saling bertukar informasi tentang Instagram masing-masing. Jadi toko Gofra memiliki juga Instagram di Aroid Militants seperti di bawah ini ya Instagramnya. Kemudian kami chat, kemudian setelah sekian lama, setelah dana saya terkumpul, karena memang saya juga harus menabung untuk mendapatkan satu tanaman yang dalam kisaran dalam standar saya mahal, karena standar mahal itu akan sangat berbeda-beda, akan sangat relatif terhadap pribadi satu dengan yang lainnya. Jadi sangat relatif. Buat saya mahal, mungkin bagi yang memiliki uang miliaran akan sangat murah. Untuk satu bibit daun pancing Leland Miyano ini yang harganya 5 juta hingga 6 juta setengah akan sangat terlalu mahal. Akhirnya saya mendapatkan yang satu daun. Setelah saya chat, berikut ini adalah videonya. Ternyata bahwa daun yang saya inginkan itu sudah terjual, tetapi karena kebaikan hati dari Mas Gofar ya, pemilik dari toko Gofra, beliau justru menawarkan satu bibit dengan 2
daun pancing. Jadi untuk daun pancingnya saja sebenarnya, karena biasanya untuk tanaman-tanaman yang mahal dijual per satu daun pancing. Jadi ketika saya mendapatkan ini dalam harga satu daun pancing, tetapi saya mendapatkan 2 daun pancing, ya rezeki anak soleh gitu ya. Jadi saya sangat senang sekali dan berterima kasih untuk Mas Gofar dari toko Gofra ya, dari atlet militan, karena memberikan 2 daun pancing dari Philodendron lelaniano ini, karena memang dalam ukuran saya lelaniano masih sangat mahal. Bahkan untuk ini masih juvenile, masih muda, masih bibit, dan sudah punya satu tunas di sini. Jadi sangat beruntung. Itulah kenapa kemudian kepada Ibu Yana Napi Tupulu saya membagi pengalaman saya di episode 38. Apakah saya akan membeli bonggol, daun pancing, tunas aktif, atau tanaman yang siap pajang. Itu adalah episode dimana saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian. Jadi berikut adalah beberapa video sebelum saya melakukan deal dengan Pak Gofar dari toko Gofra di Tokopedia. Ini yang 1 daun kan udah laku. Nah, jadi saya kasih yang 2 daun ini. Barang aman Om Bos. Ini sampai kebun mau ngobatin marmuk. Daun yang bawah banyak yang sakit. Sebelas daun. Nah, setelah itulah kemudian dari Mas Gofar saya mendapatkan ini. Jadi memang sangat-sangat senang sekali saya bisa mendapatkan Philodendron lelaniano. Untuk episode kali ini juga mungkin bagi teman-teman bahwa lelaniano itu kadang sangat membingungkan, karena beberapa mengatakan bahwa Philodendron lelaniano seperti yang daun Terra Tokopedia, daun Terra adminnya mengatakan bahwa Philodendron longilobatum hanya diperuntukkan nama untuk Philodendron lelaniano. Jadi ketika kita mengetikkan satu nama di Instagram Philodendron longilobatum lelaniano, maka kita akan menemukan. Tetapi Mas Gofar dan beberapa yang lainnya juga mengatakan bahwa Philodendron longilobatum berbeda dengan Philodendron lelaniano. Dan tanaman yang lain yang mirip dengan lelaniano dan kadang dijadikan sebagai scam, modus penipuan untuk menjual harga lelaniano adalah Philodendron golden narrow atau golden dragon narrow ya biasanya, atau lime fiddle narrow. Jadi karena memang kedua Philodendron itu memiliki bentuk yang hampir mirip dengan Philodendron lelaniano, mereka kemudian kadang menjualnya sebagai Philodendron longilobatum. Saya sendiri sangat bingung sekali kadang. Jadi tetapi untuk episode kali ini saya tidak akan membicarakan tentang perbedaan antara Philodendron lelaniano dengan longilobatum atau dengan lime fiddle narrow ataupun dengan golden dragon narrow, karena saya sudah berjanji dan ingin bertemu dengan Mas Gofar dari Gofra untuk membicarakan pembicaraan tentang perbedaan Philodendron lelaniano itu ya, karena memang sangat-sangat sulit dibedakan. Jadi karena beliau memiliki beberapa koleksi lelaniano, dan rekomendasi banget bagi teman-teman yang ingin membeli Philodendron lelaniano. Masih ada mungkin seperti slide berikut. Ini adalah salah satu daun pancing dengan tunas yang ada di Gofra Tokopedia. Mungkin masih available, masih ready. Silakan dihubungi. Mungkin masih ada beberapa juga bibit yang lain. Jadi sekali lagi mungkin jika teman-teman ingin, karena saya sangat merekomendasikan ini karena sudah terbukti bahwa Mas Gofar sangat amanah, jujur, bertanggung jawab,
berpengetahuan baik dan benar tentang tanaman yang dijualnya. Jadi sekali lagi rekomendasi banget buat toko Gofra di Tokopedia. Instagramnya adalah Atlet Militan. Silahkan di follow. Jika teman-teman memiliki wishlist tanaman yang lain juga silahkan dicoba gitu ya. Sekali lagi kepada Mas Gofra, terima kasih sudah memberikan 2 daun ini, karena seharusnya 2 daun pancing ini dan tunas memiliki harga yang jauh lebih mahal, karena seharusnya saya membayar hanya 1 daun pancing. Jadi terima kasih sekali, matur nuwun sangat ya Mas, sudah berbaik hati dan sudah mau untuk mudah-mudahan next episode bisa collab, bisa membicarakan tentang perbedaan Philodendron Lalaniano supaya saya juga belajar dan teman-teman yang lain juga mendapatkan pengetahuan wawasan tentang Philodendron Lalaniano. Sekali lagi untuk teman-teman yang suka, please like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga kepada Ibu Yana Napitupuli sudah berkomentar. Sehat-sehat selalu ya Bu. Kemudian terima kasih untuk Mas Gofra dari Atlet Militan Toko Gofra ya, Mas Gofar, terima kasih sangat. Sekali lagi sampai jumpa lagi di episode mendatang. Sangat senang sekali bisa berbagi wawasan. Jadi bukan hanya berteorikal belaka, tetapi saya juga membagikan pengalaman. Walaupun mungkin saya ngomongnya juga masih belepotan karena saya juga masih belajar. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di episode-episode mendatang, karena saya sangat senang sekali juga membagi wawasan. Please sekali lagi bagi teman-teman yang ingin Philodendron Lalaniano masih ada di Tokopedia-nya Mas Gofra ya, silahkan dicek. Box deskripsinya akan saya inputkan link dari toko Gofra dan toko Instagramnya juga. Sampai jumpa lagi, bye bye.